Aliran pemikiran ini berakar bahkan seorang kaisar yang paling berkuasa di dunia, yang memimpin legiun, membangun imperium, dan memiliki kekayaan tak terbayangkan, harus bangun setiap pagi untuk menghadapi hal yang sama seperti kita. Keraguan, ketakutan, dan godaan untuk menyerah. Itulah mengapa Marcus Aurelius tidak hanya menulis untuk kekaisarannya, tetapi juga untuk dirinya sendiri, mencari ketenangan di tengah badai kehidupan. Jadi, jika seorang kaisar pun membutuhkan panduan untuk mengendalikan batinnya, bagaimana dengan kita? Buka lembaran baru dan temukan kebijaksanaan stoik yang dapat membantumu menemukan kedamaian dalam kekacauan. Mulailah perjalananmu sekarang, pada kepercayaan bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Namanya diambil dari Stoa Poikile, sebuah teras berpilar yang terkenal di Athena tempat Zeno dan para pengikutnya berdiskusi penuh makna. Ajaran Zeno menyentuh hati banyak orang. Ia mengumpulkan murid-murid setia dan menjadikan Stoa Poikile sebagai pusat diskusi tentang etika, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup lewat kebajikan. Pengaruh Zeno menyebar melampaui batas geografis. Stoicisme mulai berkembang ke seluruh dunia Helenistik dan menemukan tempat subur di Kaisaran Romawi. Figur besar seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menjelajahi hubungan antara kepemimpinan dan kebajikan lewat karyanya Meditations. Dan seneca, negarawan sekaligus filsuf yang memberikan aplikasi praktis stoicisme dalam kehidupan sehari-hari melalui banyak esainya. Stoicisme mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima yang berada di luar kuasa kita, dan mencapai kedamaian batin melalui rasionalitas serta kebajikan. Meski stoicisme menganggap kebajikan dan hidup yang baik sebagai tujuan tertinggi, aliran lain seperti epikureanisme justru melihat kenikmatan dan bebas dari rasa sakit sebagai pencapaian utama. Stoicisme ala Zeno dan epikureanisme berdiri sebagai dua jalur yang berbeda dalam menemukan makna dan kepenuhan hidup. Namun, warisan Zeno sang stoik tetap menjadi mercusuar abadi kebijaksanaan, menerangi jalan menuju kebajikan, ketahanan batin, dan ketenangan jiwa. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri, memeluk kebajikan, dan melangkah melewati kerumitan hidup dengan anggun dan bermartabat. Pendahuluan kunci kehidupan yang lebih tenang. Dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Akan ada orang-orang yang menyalahkan Anda tanpa alasan yang jelas. Akan ada keadaan yang memaksa Anda untuk mengambil putusan dalam hitungan detik. Dan akan ada momen di mana amarah memuncak dan Anda merasa ingin segera membalas. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua itu benar-benar diperlukan? Atau mungkinkah, hanya mungkin, kehidupan tidak seberantakan yang kita kira, melainkan cara kita menanggapinya dengan benar terhadap apa yang terjadi? Andai kata Anda bereaksi terhadapnya, yang paling penting kedengarannya bijak, tetapi juga terasa sulit, karena otak kita diprogram untuk bereaksi. Bukan hanya itu, di kepala ada seseorang yang menyalahkan kita, otak kita akan menyala seperti alarm kebakaran. Namun, bagaimana jika saya katakan Anda sebenarnya bisa mengambil kendali penuh atas bagaimana Anda merespons dunia? Bukan dengan menekan emosi, bukan dengan menjadi manusia yang dingin dan tanpa perasaan, tetapi dengan sesuatu yang lebih berharga, kesadaran. Sebelum kita mulai, pastikan Anda tetap di sini sampai akhir, karena ini bisa mengubah cara Anda menghadapi hidup mulai dari sekarang. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama. Mengapa merespons lebih penting daripada bereaksi di dunia saat ini? Di zaman sekarang, pernahkah Anda melihat seseorang yang selalu bereaksi cepat terhadap segala sesuatu tanpa berpikir panjang dan akhirnya menyesali kata-kata atau tindakannya? Zaman sekarang ini memaksa kita untuk selalu siap siaga, tetapi tanpa kita sadari. Itu justru membuat kita menjadi lebih impulsif daripada bijaksana. Ketika kita bereaksi, kita bertindak berdasarkan dorongan sesaat. Sesuatu terjadi, lalu, bom, emosi mengambil alih. Tidak ada ruang untuk berpikir, hanya ada ledakan emosi. Di sisi lain, ketika kita merespons, kita memberi diri kita jeda. Kita berpikir, kita memahami, kita memilih tindakan yang lebih bijak. Dan inilah perbedaan krusial yang sering diabaikan. Pertama, dunia modern mempercepat segalanya, termasuk cara kita berpikir dan bertindak. Bayangkan seseorang yang sedang membaca komentar negatif di media sosial. Kalau dia bereaksi, dia mungkin langsung membalas dengan emosi, memperburuk situasi. Tapi kalau dia merespons,
Dia akan menimbang apakah membalas itu ada manfaatnya atau tidak. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa semakin cepat kita membalas, semakin kuat kita terlihat. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Semakin cepat kita bereaksi tanpa berpikir, semakin mudah kita dikendalikan oleh situasi. Media sosial adalah alat yang luar biasa, tapi juga bisa menjadi tempat paling beracun jika kita tidak berhati-hati. Ini membawa kita pada poin kedua, kelemahan, ketenangan, dan kendali diri. Dalam filsafat Stoik, ada prinsip sederhana yang bisa kita terapkan. Anda tidak bisa mengendalikan dunia, tapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Ini bukan sekadar teori, tapi keterampilan nyata yang bisa mengubah hidup. Misalnya, ketika seseorang berkata kasar kepada Anda, reaksi instingtif mungkin adalah membalas dengan nada yang sama. Tapi kalau Anda mengambil jeda, memproses informasi, dan merespons dengan tenang, hasilnya jauh lebih baik. Bukan hanya Anda menghindari konflik yang tidak perlu, tapi Anda juga menunjukkan kendali atas diri Anda sendiri. Dan di dunia yang penuh dengan orang yang bereaksi secara impulsif, menjadi orang yang mampu merespons dengan tenang adalah kekuatan super. Reaksi impulsif bisa merusak reputasi, hubungan, dan bahkan karir. Banyak kasus orang yang kehilangan pekerjaan atau dihujat hanya karena tidak bisa menahan diri untuk tidak menulis komentar pedas di internet. Ini semua terjadi karena kita lupa bahwa antara stimulus dan respons ada jeda, dan di antara jeda itu ada kebebasan kita sebagai manusia. Jadi, di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk bereaksi, memilih untuk merespons adalah tindakan keberanian dan kebijaksanaan. Poin kedua, strategi untuk melatih pikiran agar dapat merespons. Itu adalah cara otak kita diprogram. Otak manusia dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk berpikir panjang. Sistem limbik kita, terutama amigdala, bekerja seperti alarm otomatis. Ketika ada sesuatu yang memicu emosi, alarm ini berbunyi dan sebelum Anda sempat berpikir, tubuh sudah bergerak. Ini membantu ketika ada bahaya nyata, seperti menghindari mobil yang melaju kencang. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa menjadi bencana kecil. Namun kabar baiknya adalah otak juga bisa dilatih. Seperti otot yang bisa diperkuat dengan latihan, cara berpikir dan merespons kita juga bisa diperbaiki. Tapi bagaimana caranya? Pertama, sadari pemicunya. Setiap orang memiliki titik lemah yang berbeda. Ada yang mudah terpancing ketika dikritik, ada yang tidak suka jika rencananya berantakan. Dengan mengetahui apa yang biasanya membuat Anda bereaksi, Anda bisa lebih waspada. Ini seperti seorang pecatur yang sudah tahu langkah lawan berikutnya. Kedua, ciptakan jeda. Sebelum Anda mengatakan atau melakukan sesuatu, ambil napas dalam-dalam. Jeda singkat ini memberi otak Anda waktu untuk beralih dari mode reaktif ke mode responsif. Ketiga, bertanya pada diri sendiri. Sebelum bertindak, tanyakan, apakah reaksi ini akan membantu? Atau, apa hasil terbaik yang saya inginkan dari situasi ini? Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari emosi sesaat ke solusi jangka panjang, sehingga Anda tidak akan terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Keempat, gunakan teknik reframing. Ini seperti mengganti lensa yang Anda pakai untuk melihat dunia. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaanmu, apakah itu benar-benar serangan pribadi? Atau mungkin itu hanya umpan balik yang bisa membantumu berkembang? Cara kita menafsirkan kejadian sangat menentukan bagaimana kita meresponsnya. Kelima, latih pikiranmu dalam kondisi normal. Jangan hanya berlatih ketika sedang marah atau tertekan. Itu sama seperti mencoba belajar berenang ketika kapal sudah mulai tenggelam. Meditasi, journaling, atau sekadar duduk dalam diam beberapa menit setiap hari bisa membantu memperkuat otak dalam menghadapi situasi emosional dengan lebih stabil. Keenam, buat kebiasaan kecil yang memperkuat kesabaran. Misalnya, jika biasanya Anda langsung membalas pesan dengan emosi, coba tunggu 5 menit. Jika biasanya Anda langsung membela diri saat dikritik, coba dengarkan dulu tanpa menyela. Latihan-latihan kecil ini akan membangun kebiasaan besar. Ketujuh, ingat bahwa tidak semua hal membutuhkan reaksimu. Beberapa hal lebih baik dibiarkan berlalu. Tidak semua komentar negatif perlu ditanggapi. Tidak semua provokasi harus dihadapi. Terkadang, respons terbaik adalah diam. Pikirkan ini.
Jika Anda sedang berdiri di tepi danau yang tenang dan seseorang melempar batu, apakah Anda akan melompat masuk untuk mengambil batu itu, atau hanya melihat ria di air dan membiarkannya mereda? Ketika Anda mulai melatih pikiran untuk merespons, bukan bereaksi, hidup akan terasa lebih tenang dan Anda akan lebih berkuasa atas dirimu sendiri. Poin ketiga, kekuatan kesadaran diri dan jeda sebelum bertindak. Sebelum bertindak, bayangkan seseorang yang sedang mengemudi di jalan yang penuh kemacetan. Ada pengendara lain yang memotong jalannya dengan kasar. Apa yang akan terjadi? Sebagian besar orang akan bereaksi dengan membunyikan klakson, marah, atau bahkan mengejar pengendara tersebut. Ini adalah reaksi impulsif yang didorong oleh emosi sesaat. Namun, apa yang terjadi jika seseorang menyadari bahwa emosinya mulai memanas? Ia memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak. Ini bukan sekadar menahan emosi atau bersikap sabar seperti yang sering disarankan orang. Ini adalah latihan mengidentifikasi pemicu emosi, memahami bagaimana tubuh dan pikiran meresponsnya, dan mengambil kendali sebelum semuanya terlambat. Dengan kesadaran diri, seseorang akan menyadari bahwa amarahnya bukan berasal dari tindakan pengendara lain, tetapi dari interpretasi pribadinya terhadap situasi tersebut. Dengan memberikan jeda, ia dapat memilih untuk tetap tenang dan fokus pada perjalanannya, tanpa membiarkan tindakan orang lain mengendalikannya. Jeda sebelum bertindak bukan sekadar teori, ini adalah keterampilan yang bisa dilatih dengan berbagai cara. Salah satunya adalah metode aturan 90 detik, yang menyatakan bahwa ketika emosi negatif muncul, kita hanya perlu diam dan tidak bertindak selama 90 detik. Dalam waktu tersebut, gelombang emosinya akan mereda, dan otak akan beralih dari mode reaksi otomatis ke mode berpikir yang lebih rasional. Ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar emosi tidak bertahan lama, kecuali kita terus-menerus memperkuatnya dengan pikiran kita sendiri. Namun, ada juga tantangan dalam praktik ini. Kesadaran diri yang berlebihan bisa membuat seseorang terlalu banyak berpikir, hingga sulit mengambil keputusan. Beberapa orang bahkan merasa semakin cemas karena terlalu sadar akan setiap pikiran dan emosinya. Oleh karena itu, keseimbangan menjadi penting. Seseorang perlu belajar kapan harus berhenti sejenak, dan kapan harus bertindak tanpa terlalu banyak pertimbangan. Pada akhirnya, kemampuan untuk merespons dengan sadar daripada bereaksi secara impulsif bukan hanya membantu dalam mengelola emosi, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan dan pengambilan keputusan. Dunia tidak akan pernah berhenti memicu kita. Akan selalu ada situasi yang membuat marah, frustrasi, atau kecewa. Tapi dengan melatih pikiran untuk merespons, seseorang tidak lagi menjadi korban dari emosi dan keadaan eksternal. Ia menjadi tuan atas dirinya sendiri, dan itu adalah kekuatan sejati dari kesadaran diri. Poin keempat, latihan mindfulness untuk hidup yang stoik. Pernahkah Anda merasa seperti berada di tengah badai emosi, seperti ada angin kencang yang berusaha mengguncang kestabilanmu, memaksamu bereaksi tanpa berpikir panjang? Dalam situasi seperti ini, mindfulness adalah jangkar yang bisa menjaga kita tetap tenang. Tapi bagaimana sebenarnya praktik ini bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih stoik? Pertama, mindfulness mengajarkan kita untuk hadir di momen saat ini, tanpa terbawa kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Ini adalah dasar dari banyak ajaran stoik. Bayangkan seseorang yang selalu sibuk memikirkan apa yang bisa terjadi esok atau menyesali keputusan kemarin. Ia tidak benar-benar hidup, ia hanya menjadi tawanan masa lalu dan ketakutan akan masa depan. Padahal, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita merespons saat ini. Kedua, latihan mindfulness membantu kita menyadari pola pikir kita sendiri. Banyak dari kita bereaksi secara otomatis terhadap situasi tertentu, marah saat dikritik, cemas saat menghadapi ketidakpastian, atau frustrasi saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi dengan mindfulness, kita mulai melihat pola itu. Kita mulai mengenali dorongan untuk bereaksi sebelum benar-benar melakukannya. Ini memberi kita kesempatan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini reaksi yang paling bijak? Apakah ini yang benar-benar saya inginkan? Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa latihan mindfulness secara konsisten dapat memperkuat bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan pengendalian diri. Artinya, semakin kita berlatih, semakin mudah bagi kita untuk merespons dengan tenang, bukan sekadar bereaksi secara emosional.
Ini selaras dengan ajaran Stoik yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kendali diri. Ketiga, mindfulness mengajarkan kita untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Banyak orang yang menghindari ketidaknyamanan dengan menekan emosi mereka atau mencari pengalihan. Tapi Stoikisme dan mindfulness mengajarkan hal yang berbeda, yaitu menghadapi perasaan itu dengan kesadaran penuh, tanpa perlawanan, tanpa menolaknya. Ini bukan berarti kita pasrah, tapi justru kita belajar untuk mengenali perasaan itu tanpa harus tenggelam di dalamnya. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana anak kecil merasakan sesuatu? Mereka bisa menangis karena hal kecil, tapi beberapa menit kemudian, mereka sudah tertawa lagi seolah tidak ada yang terjadi. Mereka tidak menekan emosinya, tapi mereka juga tidak terjebak di dalamnya. Mindfulness memungkinkan kita untuk melakukan hal yang sama, merasakan tanpa tenggelam, menerima tanpa terseret. Lalu, bagaimana cara melatih mindfulness agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu metode paling sederhana adalah latihan pernapasan. Saat kita merasa emosi mulai mengambil alih, coba tarik napas, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Ini memberi waktu bagi otak kita untuk memproses situasi sebelum kita bertindak. Metode lain adalah dengan mengamati pikiran seperti awan di langit. Saat muncul dorongan untuk bereaksi, bayangkan pikiran itu seperti awan yang datang dan pergi. Kita tidak perlu mengusirnya, tapi kita juga tidak harus ikut terbawa. Ini memberi kita ruang untuk memilih respons yang lebih bijaksana. Ada juga teknik body scan, di mana kita memperhatikan sensasi tubuh kita secara perlahan dari ujung kepala hingga kaki. Ini membantu kita lebih terhubung dengan tubuh dan menyadari tanda-tanda stres atau kemarahan. Mungkin ada yang bertanya, apakah latihan ini benar-benar bisa mengubah hidup kita? Jawabannya tergantung pada seberapa konsisten kita melakukannya. Mindfulness bukan sekadar teori, tapi keterampilan yang perlu dilatih setiap hari. Seperti seorang prajurit yang melatih ketahanannya sebelum perang, kita pun perlu melatih pikiran kita sebelum menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Jika dipikirkan lagi, bukankah ini adalah inti dari filosofi Stoik? Hidup tidak akan pernah berhenti memberi kita alasan untuk bereaksi, kemacetan, orang yang menyebalkan, berita buruk, ketidakpastian. Tapi dengan latihan mindfulness, kita tidak lagi terombang-ambing oleh itu semua. Kita belajar untuk tetap tenang di tengah badai, untuk merespons dengan bijak daripada bereaksi secara impulsif. Dan mungkin, hanya mungkin, itulah kunci untuk hidup yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih stoik. Poin kelima, mengubah cara pandang dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Pertama, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Cuaca, opini orang lain, kejadian tak terduga. Semua itu bergerak tanpa meminta izin dari kita. Dan anehnya, semakin kita mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar jangkauan, semakin besar rasa frustrasi yang muncul. Seperti mencoba menggenggam pasir basah, semakin erat kita mengepalkan tangan, semakin banyak yang terlepas. Inilah jebakan terbesar dalam kehidupan, berusaha mengontrol yang tak bisa dikontrol. Kedua, pikiran kita bekerja seperti senter, kemana cahaya itu diarahkan, disitulah fokus kita berada. Jika kita terus-menerus menyoroti hal-hal yang tidak bisa kita ubah, maka kita hanya akan melihat ketidakpastian, ketidakadilan, dan kesalahan yang ada di dunia. Tapi jika kita mengarahkan cahaya itu ke dalam, pada bagaimana kita merespons, pada tindakan kecil yang masih bisa kita lakukan, tiba-tiba dunia tidak terasa terlalu kacau lagi. Ini bukan berarti kita menutup mata terhadap kenyataan, justru kita melihatnya dengan lebih jernih. Ketiga, jika kita selalu resah terhadap sesuatu yang di luar kendali, apakah itu artinya kita peduli, atau justru terjebak dalam ilusi kontrol? Disinilah letak perbedaannya. Orang yang benar-benar peduli akan mengarahkan energinya ke tindakan nyata yang bisa membawa perubahan, bukan sekadar mengeluh atau marah pada keadaan. Kita sering menganggap kemarahan sebagai tanda kepedulian, padahal dalam banyak kasus, itu hanya reaksi emosional yang tidak membawa dampak apa-apa. Banyak orang berpikir bahwa menerima keadaan berarti menyerah, padahal tidak selalu begitu. Menerima bukan berarti pasrah, tetapi mengakui realitas dan membuat keputusan yang lebih bijak dari sana. Misalnya, daripada mengeluh tentang hujan yang turun, orang yang berpikir jernih akan fokus pada apa yang bisa dilakukan. Mencari tempat berteduh, menikmati sensasi hujan, atau bahkan menari di bawahnya.
Situasinya sama, tapi responsnya berbeda. Salah satu cara paling efektif adalah dengan bertanya pada diri sendiri sebelum bereaksi terhadap sesuatu. Apakah ini dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, maka tidak ada gunanya menghabiskan energi di situ. Fokuskan perhatian pada apa yang masih bisa dilakukan. Ini bukan hanya sekadar teori, tapi juga terbukti dalam banyak penelitian. Orang-orang yang menerapkan pola pikir ini cenderung lebih bahagia dan lebih sehat dibandingkan mereka yang terus-menerus mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa mereka ubah. Ingatlah bahwa meskipun dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, kita akan selalu dihadapkan pada penolakan, kegagalan, atau ketidakadilan. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan itu mengendalikan emosi kita, atau justru kita yang memegang kendali atas bagaimana kita meresponsnya? Inilah letak kekuatan sesungguhnya, bukan pada kontrol terhadap dunia, karena itu mustahil, melainkan pada kendali atas diri sendiri. Terakhir, jika ada satu hal yang bisa kita ambil dari filosofi ini, itu adalah kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespons. Dunia tidak akan selalu ramah, tapi kita selalu punya pilihan untuk tetap bijaksana. Jadi, apakah kita masih ingin menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bisa diubah, atau mulai mengarahkan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan? Poin ke-6. Menerapkan kebiasaan merespons dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, memulai hari dengan niat yang jelas. Setiap pagi, sebelum memeriksa ponsel atau terjun ke rutinitas, tanyakan pada diri sendiri, apa hal terpenting yang ingin saya lakukan hari ini? Dengan niat yang jelas, kita tidak lagi sekadar bereaksi terhadap tuntutan yang datang, melainkan meresponsnya dengan arah yang sudah ditentukan. Ini seperti seorang nakoda yang memiliki peta. Badai boleh datang, tapi ia tahu kemana harus berlayar. Kedua, menerapkan jeda sebelum bereaksi. Sebagian besar masalah muncul bukan karena situasi yang terjadi, melainkan karena cara kita menanggapinya. Dalam ilmu psikologi, ada konsep ruang antara stimulus dan respons, dan di ruang itu ada kebebasan kita untuk memilih. Seseorang memotong antrian, sebelum emosi meluap, ambil napas dalam-dalam. Seseorang mengirim pesan yang menyulut amarah, tunggu 10 menit sebelum membalas. Ini bukan berarti kita menekan emosi, tetapi memberi diri kita waktu untuk berpikir. Ketiga, bangun lingkungan yang mendukung kebiasaan ini. Tidak semua orang bisa menjaga ketenangan seperti filsuf stoik, apalagi jika lingkungan sekitar penuh dengan ketegangan. Maka, ciptakan ruang yang membantu kita lebih sadar dan tenang. Bisa dengan menetapkan batasan pada interaksi yang menguras energi, mengatur ulang feed media sosial agar lebih positif, atau sekadar menyediakan sudut kecil di rumah untuk momen refleksi. Keempat, menggunakan pertanyaan untuk mengubah perspektif. Daripada langsung merespons negatif, coba tanyakan, apakah ini akan penting dalam 5 tahun ke depan? Atau, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Pertanyaan semacam ini menggeser fokus dari kemarahan menuju pemahaman. Banyak pemimpin hebat yang dikenal tenang di tengah tekanan menggunakan strategi ini, bukan karena mereka tidak memiliki emosi, tetapi karena mereka tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Kelima, mengembangkan disiplin dalam berbicara dan bertindak. Salah satu prinsip stoik adalah berbicara hanya jika itu perlu, baik atau benar. Dengan kata lain, tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua perdebatan perlu dimenangkan. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti lebih selektif dalam memilih pertempuran. Tidak meninggalkan komentar pedas di media sosial, atau bahkan diam saat berhadapan dengan orang yang tidak memahami perjuangan kita. Keenam, menemukan keseimbangan antara menahan dan mengekspresikan emosi. Tidak bereaksi secara impulsif bukan berarti menjadi robot tanpa perasaan. Emosi yang ditekan terus-menerus bisa berubah menjadi kecemasan atau bahkan kemarahan yang meledak di waktu yang salah. Maka, perlu ada cara sehat untuk menyalurkan emosi, entah itu dengan menulis jurnal, berolahraga, atau berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Ketujuh, menghadapi kritik dengan kepala dingin. Dunia saat ini dipenuhi dengan opini, dan tidak semua orang akan setuju dengan apa yang kita lakukan. Ketika kritik datang, daripada langsung membela diri, coba dengarkan dulu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kritik yang membangun? Jika iya, ambil pelajarannya. Jika tidak, abaikan.
Respon kita terhadap kritik adalah salah satu tanda kedewasaan emosional. Pada akhirnya, akan ada saat-saat di mana kita tetap akan terpancing emosi atau gagal menerapkan prinsip ini dengan sempurna. Itu wajar. Yang penting adalah menyadari kesalahan, belajar darinya, dan terus melatih. Seperti otot, kebiasaan merespons dengan bijak juga butuh latihan dan konsistensi. Poin ketujuh, memahami perbedaan bereaksi dan merespons. Perspektif stoik. Bayangkan seekor rusa di hutan yang dikejutkan oleh suara keras. Apa yang terjadi? Tubuhnya melompat, matanya melebar, dan ia langsung berlari. Itu adalah reaksi, tindakan instinktif yang terjadi tanpa berpikir. Sekarang, bayangkan seorang pemimpin yang mendengar kritik tajam dari bawahannya. Ia tidak langsung marah atau membela diri. Sebaliknya, ia mengambil jeda sejenak, memproses informasi, dan memilih kata-kata dengan hati-hati sebelum menanggapi. Itu adalah respons. Kedua, dalam perspektif stoik, perbedaan antara bereaksi dan merespons bukan hanya sekadar jeda waktu, tetapi juga tentang siapa yang memegang kendali. Ketika kita bereaksi, kita seperti daun yang tertiup angin, terombang-ambing oleh emosi, lingkungan, dan stimulus eksternal. Namun, ketika kita merespons, kita yang mengendalikan angin itu. Kita memutuskan bagaimana harus bertindak, bukan sekadar mengikuti dorongan yang muncul dalam diri kita. Ketiga, ada satu pertanyaan menarik. Apakah bereaksi selalu buruk? Tidak juga. Dalam situasi darurat, reaksi cepat bisa menyelamatkan nyawa. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar masalah muncul bukan karena situasinya sendiri, tetapi karena bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Misalnya, seseorang mengirim pesan yang menyinggung, dan tanpa berpikir panjang kita langsung membalas dengan kemarahan. Apa yang terjadi? Konflik semakin membesar. Padahal, jika kita merespons dengan tenang dan penuh pemahaman, situasi itu bisa berubah menjadi percakapan yang lebih konstruktif. Keempat, ada alasan biologis mengapa kita sering bereaksi secara emosional. Otak manusia memiliki bagian yang disebut amigdala, yang berperan dalam respons cepat terhadap ancaman. Amigdala ini sangat efisien, tetapi juga bisa berlebihan, membuat kita bereaksi dengan kemarahan atau ketakutan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berbahaya. Di sisi lain, respons yang lebih bijak datang dari korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional dan pengambilan keputusan. Ketika kita belajar untuk merespons, kita sebenarnya sedang memperkuat bagian otak ini, membuatnya lebih aktif dan dominan dalam kehidupan kita. Kelima, jika kita terus-menerus merespons dengan logika dan ketenangan, apakah itu berarti kita kehilangan spontanitas dan emosi? Sebagian orang mungkin berpikir begitu, tetapi para stoik melihatnya berbeda. Mereka tidak menekan emosi, melainkan menggunakannya dengan cara yang lebih terarah. Seperti seorang seniman yang tidak sembarangan melempar cat ke kanvas, tetapi dengan hati-hati memilih warna dan sapuan kuas untuk menciptakan lukisan yang indah. Keenam, ada risiko lain yang mungkin muncul jika kita terlalu fokus pada pengendalian diri. Apakah kita akan kehilangan keaslian? Ini adalah dilema yang menarik. Di satu sisi, terlalu banyak kontrol bisa membuat seseorang terasa kaku dan terlalu sempurna, sehingga kehilangan sisi manusianya. Tapi di sisi lain, tidak memiliki kendali sama sekali membuat kita mudah terombang-ambing oleh keadaan. Solusinya, menemukan keseimbangan. Kita tidak harus selalu menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi menguasai kita. Ketujuh, mari kita gunakan analogi terakhir. Bayangkan diri kita sebagai seorang pengemudi dan emosi kita sebagai kendaraan. Jika kita sepenuhnya menyerahkan kendali pada kendaraan itu, kita bisa berakhir di jurang. Tapi jika kita terlalu takut untuk mengemudi, kita tidak akan pernah kemana-mana. Seorang pengemudi yang baik tahu kapan harus menginjak gas, kapan harus mengerem, dan kapan harus menikmati perjalanan. Jadi, apakah kita ingin menjadi seseorang yang terus bereaksi tanpa berpikir, atau seseorang yang mampu merespons dengan bijaksana? Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Poin ke-8, tips praktis untuk menumbuhkan gaya hidup yang responsif. Pertama, kenali pola reaksi yang sering terjadi dalam dirimu. Tidak semua orang bereaksi dengan cara yang sama terhadap situasi tertentu. Ada yang mudah tersulut emosinya, ada juga yang cenderung menarik diri. Saat Anda tahu tombol mana yang paling sering tertekan,
Anda bisa lebih siap. Jika Anda bisa mengenali pola ini, maka langkah berikutnya adalah belajar menghentikan siklusnya. Kedua, latih kesadaran dalam hal-hal kecil. Jangan menunggu konflik besar untuk berlatih merespons. Latihlah kesadaran saat Anda sedang mengantre, saat terjebak macet, atau bahkan saat menonton film yang emosional. Dengan begitu, Anda akan lebih sadar kapan emosimu mulai mengambil alih, dan ini memberimu kesempatan untuk memilih respons yang lebih bijak. Ketiga, bangun kebiasaan menunda reaksi sesaat. Sebelum membalas pesan yang menjengkelkan, hitung sampai 10. Sebelum mengomentari sesuatu di media sosial, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini perlu? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita harus bereaksi cepat, tetapi seringkali juga kita bisa menundanya. Keempat, ajukan pertanyaan sebelum bereaksi. Saat menghadapi situasi yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini ada dalam kendaliku? Jika tidak, apakah reaksiku akan mengubah sesuatu? Jika jawabannya tidak, maka tidak perlu membuang energi untuk marah, frustrasi, atau terlalu larut dalam emosi. Namun, jika itu ada dalam kendalimu, maka respons yang Anda pilih seharusnya lebih mengarah pada solusi, bukan sekadar pelampiasan emosi. Kelima, pilih lingkungan yang mendukung. Jika Anda sering berada di antara orang-orang yang reaktif, Anda juga akan lebih mudah terpancing. Carilah teman atau komunitas yang bisa diajak berdiskusi tentang hal ini, yang bisa mengingatkanmu saat kamu mulai reaktif, dan yang bisa mendukungmu saat kamu berusaha menjadi lebih baik. Keenam, ingat bahwa ini bukan tentang menghilangkan emosi. Menjadi responsif bukan berarti menjadi robot. Anda tetap boleh merasa kesal, marah, atau kecewa, tetapi dengan tetap memiliki kendali atas bagaimana emosi itu diekspresikan. Bayangkan setiap orang di dunia ini hanya merespons dengan logika tanpa sedikit pun emosi. Mungkin hidup akan lebih tenang, tapi juga terasa hambar, sama seperti makanan tanpa bumbu. Ketujuh, jadilah realistis. Menumbuhkan gaya hidup yang responsif adalah perjalanan panjang, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana Anda berhasil, dan akan ada hari-hari di mana Anda gagal. Yang terpenting adalah terus mencoba dan belajar dari setiap kesalahan. Sekarang pertanyaannya adalah, di kehidupan sehari-harimu, apakah kamu lebih sering bereaksi atau merespons? Kesimpulan, perjalanan ke depan dengan kebijaksanaan stoik. Pertama, jika ada satu hal yang harus diingat dari semua ini, itu adalah bahwa melatih diri untuk merespons bukan sekadar keterampilan, melainkan gaya hidup. Tidak ada yang terlahir dengan kemampuan untuk selalu tenang menghadapi dunia yang penuh tekanan ini, tapi siapapun bisa melatihnya. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif, itu adalah kemenangan kecil. Setiap kali Anda berhasil menunda amarah, menahan diri dari berkata sesuatu yang nantinya akan disesali, atau mengambil jeda sebelum memutuskan sesuatu, Anda sedang membangun fondasi mental yang lebih kuat. Kedua, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saatnya Anda akan terpancing, ada kalanya emosi akan menguasai, dan Anda mungkin bertindak di luar kesadaran. Itu bukan kegagalan, itu bagian dari proses. Yang penting bukan apakah Anda sesekali jatuh, tetapi apakah Anda bangkit dan belajar darinya. Orang yang bijaksana bukanlah mereka yang tidak pernah salah, tetapi mereka yang belajar dari kesalahannya. Jadi, jangan terlalu keras pada diri sendiri jika masih ada momen-momen di mana Anda bereaksi tanpa berpikir panjang. Itu adalah kesempatan untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Ketiga, bayangkan seperti apa hidupmu jika prinsip ini benar-benar menjadi bagian dari dirimu. Hubungan dengan orang-orang di sekitarmu akan berubah. Ketika Anda tidak lagi mudah terpancing oleh komentar negatif, Anda akan memiliki kendali lebih besar atas kebahagiaanmu sendiri. Ketika Anda tidak lagi bertindak berdasarkan impuls, Anda akan lebih dipercaya, lebih dihormati, dan lebih dihargai dalam lingkungan sosial maupun profesional. Saat Anda bisa tetap tenang dalam situasi yang penuh tekanan, Anda akan terlihat sebagai seseorang yang memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Dan yang paling penting, Anda akan merasa lebih damai. Tapi tentu saja, ini bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihatmu. Ini tentang bagaimana Anda melihat dirimu sendiri. Anda tidak lagi menjadi korban dari keadaan, tetapi menjadi arsitek dari responsmu. Anda punya kendali. Apakah ini berarti kita harus menjadi manusia tanpa emosi? Tentu tidak.
Ini berarti mampu menyalurkannya dengan cara yang sehat. Kemarahan, ketakutan, dan kesedihan bukanlah musuh. Mereka hanya perlu diarahkan dengan bijak. Jadi, kemana kita pergi dari sini? Jika ada satu hal yang bisa langsung diterapkan, cobalah ini. Dalam beberapa hari ke depan, setiap kali Anda merasa ingin bereaksi dengan cepat, ambil satu tarikan napas dalam. Itu saja. Satu napas sebelum membalas pesan yang menyulut emosi. Satu napas sebelum menjawab orang yang membuatmu kesal. Satu napas sebelum Anda memutuskan untuk bertindak. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya bisa luar biasa. Dan jika Anda ingin terus mendalami filosofi Stoik dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, pastikan untuk tetap mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk berlangganan, karena masih banyak hal menarik yang akan kita bahas. Ingat, mengendalikan reaksi bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus berlatih menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.